Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kalimat tanya what do you like doing? What do you like doing, ya? Dan Mem Sarah ingatkan, don't forget to fill the attendance form. Jangan lupa isi absensinya, dan Mem Sarah tadi juga sudah isi ya di buku absen Mem Sarah sendiri. Oke. Ya, hari ini kita akan belajar tentang what do you like doing. What do you like doing, ya? Of course, what do you like doing when there is a leisure time, ya, ketika ada waktu luang. Ya, kita masih belajar tentang leisure activity. Oke, but before, seperti kesepakatan kita bersama, nah ini dia tadi, karena yang pertama tadi suara kalian tidak terdengar, jadi Mem Sarah jadi nggak fokus tadi siapa yang duluan gabung ya. Siapa yang merasa duluan bergabung di Google Meet, Mem Sarah? Iya, Mem. Siapa itu? Kevin, Mem. Oh iya benar, Kevin. Ya, Kevin, please lead us in prayer. Namun sebelumnya Mem Sarah ingatkan lagi untuk melakukan rules prosedur kita. Ya, kita tidak mengetik chat dengan kata-kata yang tidak penting. Ya, kemudian one voice only. Gak boleh bully. Kemudian konsentrasi dan fokus mengikuti pembelajaran. Nah, tadi Sean berarti tidak melakukan one voice only nih. Mem Sarah lagi bicara, Sean ikut bicara. Kemudian menggunakan fitur raise hand untuk bicara, Google Meet tepat waktu, menggunakan seragam dengan rapi dan lengkap, aktif bertanya dan menjawab pertanyaan. Nah, ini nanti kita ada diskusi. Gunakan waktu diskusi kelompok untuk kalian aktif belajar. Ya, tugas dikerjakan sesuai tenggat waktu. Hari Kamis on Thursday kita ada tugas, ya. Stay tune on GCR, ya, Google Classroom. Mengisi absen tepat waktu, memimpin doa pembuka dan penutup adalah anak pertama yang gabung Google Meet, aktif terlibat dalam kerja kelompok, and stay still during Google Meet. Ya, Jocelyn, jawab pertanyaan yang pertama. What do you like doing after school? Apa yang kamu suka kamu lakukan setelah belajar, setelah sekolah, Jocelyn? Singing, good. Singing ya. Jocelyn hobi singing ya? Iya. Oke, thank you Jocelyn. Nah, sekarang Mem Sarah tanya ke Sartika. What do you like doing when break time? Apa yang suka kamu lakukan waktu istirahat, Sartika? Dance, Mem. Dancing. Iya, Mem. Oke, good. Ya. Di dalam kelompok, anak-anak ingat ya, untuk menghargai pendapat setiap anggota kelompok dan aktif untuk berdiskusi. Oke, nanti Mem Sarah beri waktu kalian 10 menit untuk diskusi. Hari ini kita akan diskusi dalam kelompok seperti yang Mem Sarah juga sudah sampaikan ke kalian, ya. Yang akan nanti ditanyakan, kalian akan saling menanyakan itu adalah tentang apa leisure activity yang paling suka dilakukan oleh teman. Bahasa Inggrisnya, what do you like doing? Ya, nanti ada beberapa kelompok yang akan bertanyanya menggunakan bahasa Inggris. Dan ada beberapa kelompok yang bertanyanya pakai bahasa Indonesia. Mem Sarah mau mengamati kalian. Sudah sejauh mana kalian bisa paham? Dan anak-anak yang nanti Mem Sarah bagi kelompoknya untuk bertanya dalam bahasa Inggris harus mencoba menjawabnya juga dalam bahasa Inggris. Kelompok yang nanti bertanyanya pakai bahasa Indonesia, maka jawabnya juga pakai bahasa Indonesia.
Seperti itu ya. Kita lihat pembagian kelompok. Nah, ini mungkin nanti ada perubahan karena hari ini banyak sekali yang ikut Google Meet. Mem Sarah senang sekali ya. Jadi Mem Sarah akan ubah. Anak-anak grup 1, grup 2 dan grup 3, kalian akan melakukan tanya jawab in English. Ya, jadi kalian harus bertanya dalam bahasa Inggris dan jawab dalam bahasa Inggris. Ya, seperti tadi Sartika jawab dancing. Seperti Jocelyn tadi bilang singing, ya just like that it's okay. Kamu jawab seperti itu, it's okay. Ya, but don't forget to ask your friends use English question. Ya, di sini ada tertulis ya, what do you like doing? So that's question that you have to ask to your friend. Itu pertanyaan yang harus kamu tanyakan ke temanmu. Ya. Nah, kemudian grup 4, Lovely nggak ada ya, Lovely tidak ada, berarti nanti digantikan sama tadi Angie. Angie sudah ada, ya jadi Angie, Chevin, Simona, Yesaya ada, Yesaya? Tidak, Bu. Tidak, oke. Tidak ada ya, berarti grup 4 itu ada Simona, Chevin, Angie, Amaris, Emil, dan Ritz. Iya, Emil ada kan? Tadi Mem Sarah sempat lihat Emil soalnya. Emil ada, Emil? Oh, nggak ada juga. Emil nggak ada juga ya? Oke, berarti Mem Sarah ulangi. Simona, Chevin, Angie, Amaris, dan Ritz. Amaris ada tadi Mem Sarah lihat, dan Ritz. Ya, oke. Jadi kalian nanti grup 4 bertanyanya pakai bahasa Indonesia. Pertanyaannya apa? Apa leisure activity yang kamu sukai? Simona misalnya. Chevin tanya itu nanti. Apa leisure activity yang paling kamu sukai, Angie? Simona nanti tanya itu sama Angie. Ya, jadi saling berbagi. Do you like playing in mobile phone? Yes, I do. Do you like playing your laptop? Yes, I do. Abner, do you like drawing? No, I. Jeremy, do you like swimming? No, I don't. Abner, do you like playing football? Yes, I do. Sepania, do you like reading a book? Ronnie, do you like play football? Yes, I do. Amaris, apa leisure activity yang kamu sukai?
Bermain game, play game. Simona, apa yang paling kamu suka kalau ada waktu luangmu? Play game. Silakan wakil grup 1 untuk menceritakan what do you like doing in leisure activity, in leisure time. Silakan grup 1. Runi like play laptop. Grace like reading book. Yowin like play bicycle. Stefania like reading book. Me like watching TV. Kak yuk, Hama itu apa? Hama. Sudah, Mem. Oke, one clap untuk kelompok 1, grup 1. Hup. Next, grup 2. Siapa yang mewakili? Grup 2, siapa yang mewakili grup 2? Ibu. Oke, Joy, silakan Joy. Clarin like playing game. Theo like watching TV. Valentino like ride bicycle. Nadine like watching TV. Mercinta like dancing. I like playing with pets. Oke, thank you Joy. Thank you. Saya setelah menerapkan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, secara khusus diferensiasi proses dan juga penerapan target teknik pencapaian kompetensi sosial emosional, saya merasa puas dengan perencanaan dan pelaksanaan. Walaupun ada beberapa kendala yang saya alami, namun itu secara teknis saja. Jadi kalau sebelumnya saya biasanya sudah terbiasa ya menerapkan salah satu teknik kompetensi sosial emosional yang juga saya terapkan di video pembelajaran yang sudah saya lakukan, yaitu menciptakan budaya positif melalui kesepakatan kelas berupa peraturan dan prosedur kelas. Namun kalau sebelumnya itu lebih banyak saya yang mengatur itu semua. Jadi bukan mimpi kelas tapi mimpi saya untuk kelas saya. Dan juga sebelumnya dalam pembelajaran itu, terutama daring ya, saya merasa belum terbiasa untuk melaksanakan pembelajaran daring, sehingga pembelajaran itu lebih banyak saya terapkan dengan metode direct instruction seperti ceramah. Lebih banyak ceramah, minimal ada tanya jawabnya, seperti itu saja. Namun saya merasa bahwa lebih banyak saya menolong mereka begitu. Padahal saya yakin setiap anak itu punya potensi yang perlu dikembangkan, bukan dipaksakan. Oleh karena itu, saya menerapkan diferensiasi dan kompetensi sosial emosional, di mana diferensiasi yang saya terapkan itu adalah diferensiasi proses, yaitu adanya proses yang berbeda dalam diskusi kelompok, yaitu kelompok yang baik, kelompok kognitif yang baik itu melakukan kegiatan yang berbeda dengan kognitif
murid dengan kognitif yang kurang baik. Kegiatan yang terbagi adalah kegiatan tanya jawab dan menjawab pertanyaan di dalam diskusi kelompok. Murid dengan kognitif yang baik itu dengan bahasa Inggris, sedangkan yang kurang baik itu dalam bahasa Indonesia. Dan saya melihat bahwa yang sudah saya lakukan itu sudah tepat untuk bisa memenuhi kebutuhan anak yang sudah saya petakan dalam pelajaran bahasa Inggris. Kemudian dalam pelaksanaan kompetensi sosial emosional, saya menerapkan adanya rules prosedur yang disepakati oleh saya dan juga murid di awal tahun ajaran. Dan secara intensional saya mengingatkan dan terus menciptakan sebuah kompetensi sosial emosional yang bisa dibangun dalam setiap pembelajaran. Jadi yang saya lakukan ini terintegrasi di dalam pembelajaran. Kemudian pembelajaran yang bisa berguna di masa depan menurut saya melalui penerapan diferensiasi, pembelajaran diferensiasi dan kompetensi sosial emosional di masa depan, saya yakin melalui cara-cara yang sudah saya terapkan tersebut, di dunia nyata murid bisa memiliki kompetensi sosial emosional yang berkembang, bahkan menjadi sebuah kebiasaan yang baik atau menjadi sebuah karakter yang baik, di mana murid terbiasa melakukan sesuatu sesuai aturan yang berlaku dimanapun mereka berada. Kemudian untuk kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, hal ini tentu akan membentuk murid yang mampu memahami dan memaknai setiap informasi atau apapun yang mereka pelajari dengan cara, kemampuan, dan keunikan masing-masing. Sehingga murid tidak lagi mengharapkan dirinya itu seperti orang lain, tapi keberhasilan dia itu adalah ketika dia bisa membandingkan bagaimana dia yang dulu dan bagaimana dia yang sekarang, perkembangannya seperti apa. Apakah ada peningkatan atau ada yang perlu diperbaiki. Sehingga terciptalah murid yang bisa berkembang dan bertumbuh sesuai keunikan masing-masing. Dan akan terlihat di situ kreativitas anak-anak sesuai keunikan masing-masing. Terlihat ada anak-anak yang memang berbeda-beda. Ya, jadi terjadi keberagaman kemampuan potensi anak. Sehingga anak itu bukan ingin menjadi seperti orang lain untuk bisa bertahan hidup, tapi menjadi dirinya sendiri sesuai dengan keunikannya sendiri. Demikian refleksi yang bisa saya sampaikan dalam menerapkan aksi nyata, pembelajaran diferensiasi, dan penerapan kompetensi sosial emosional di dalam pembelajaran di kelas 4 pelajaran bahasa Inggris. Saya Sarah Valentin, CGP Kota Medan Angkatan 2. Terima kasih.